Kak Esther, izin Stitch ya. Ini jujur memasuki politik 2024 tuh memang paling sering tuh yang digoreng tuh adalah isu-isu agama, terutama agama Islam. Malu sih ya, gue sebagai umat Islam gitu ya malu lah ngeliatnya, kayak ngapain sih? Kayaknya tuh mereka tuh ingin menunjukkan bahwa heroik gitu loh, gue nih ngebela agama Islam. Padahal ya nggak kayak gitu, malah nambah udah bikin gereja nih masih susah, dipersulit. Sekarang kayak ini cuma soal film, entertainment aja kayak gitu. Tanpa harus dibuat film aja, kita kan juga tahu ya bahwa ceritanya tuh memang mirip, tapi ya beda. Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, usai anggota DPR melarang film His Only Son versi Kristen untuk tidak tayang di bioskop karena ia menganggap bahwa isi daripada film tersebut sesat atau tidak sesuai dengan ajaran kitab suci agama Islam. Maka pemuda Islam sendiri ramai-ramai mempermalukan anggota Dewan Kadrun tersebut. Ya, tanpa panjang lebar saudara, mari kita cek videonya berikut ini. Pak Aceh Hasan Sazili, anggota DPR RI yang mulia. Pak, hanya karena di film His Only Son, Nabi Ibrahim diperintah mengorbankan Ishak versi Kristen, bukan Ismail versi Islam, bukan berarti filmnya harus di-take down, Pak. Indonesia bukan negara Islam, Pak. Kristen juga agama yang diakui di negara ini. Dan adalah hak asasi umat Kristen untuk menikmati film kisah Nabi Ibrahim versi agama mereka. Kalau Bapak tidak setuju, cukup tidak usah nonton, Pak. Kalau sampai di-take down filmnya, itu sama saja menindas hak asasi umat minoritas. Kalau sekarang film dilarang, lalu nanti apa kitab Injil mau dilarang juga? Karena isinya Nabi Ibrahim mau sembelih korbankan Ishak tidak sesuai dengan versi Islam, Pak. Stitch ya. Ini jujur memasuki politik 2024 tuh memang paling sering tuh yang digoreng tuh adalah isu-isu agama, terutama agama Islam. Malu sih ya, gue sebagai umat Islam gitu ya malu lah ngeliatnya, kayak ngapain sih? Kayaknya tuh mereka tuh ingin menunjukkan bahwa heroik gitu loh, gue nih ngebela agama Islam. Padahal ya nggak kayak gitu, malah nambah udah bikin gereja nih masih susah, dipersulit. Sekarang kayak ini cuma soal film, entertainment aja kayak gitu. Tanpa harus dibuat film aja, kita kan juga tahu ya bahwa ceritanya tuh memang mirip, tapi ya beda. Tapi ya kita tuh meyakini apa yang kita yakini aja, dan saling menghormati apa yang diyakini masing-masing gitu. Jadi ya harusnya nggak masalah. Ini suami tuh punya dan baca Alkitab, tapi nggak membuat kita tuh berpaling dari agama Islam gitu loh. Karena apa? Karena untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi yuk kita saling toleransi dan saling menghargai. Viral, tahu nggak kenapa film His Only Son itu dilarang tayang di Indonesia? Karena cerita dalam film itu versinya Kristen. Ceritanya selaras dengan yang ada di dalam Alkitab. Dilarang karena cerita dalam filmnya tidak sesuai dengan ajaran agama yang melarang. Sepertinya yang melarang sih tidurnya kurang malam, kopinya kurang pahit. Emang di Indonesia cuma agamamu doang yang ada? Halo? Perasaan nih ya, sejak dari kecil saya nonton film selalu berbau-bau tentang agama kamu. Tapi iman saya tidak goyang tuh. Cuma gara-gara film aja takut kali kau. Buatlah film sesuai dengan versimu, pemahamanmu, agamamu. Jangan malah di-take down. Ini kasus lagi rame banget, kasus dilarangnya film His Only Son. Jadi buat yang nggak tahu, His Only Son adalah film Nabi Ibrahim versi Kristen. Nah, buat yang nggak tahu, Abraham atau Ibrahim ini ada dua versi ceritanya, versi Kristen dan versi Islam. Di versi Islam, pas dia begini ke anaknya berubah jadi kambing. Di versi Kristen, pas dia mau begini, dia dihentikan tiba-tiba oleh malaikat suruhan Allah. Dan dia disuruh, lu kalau mau potong kambingnya itu. Gue udah sediain kambing di sebelahnya, ternyata ada kambing nongol gitu loh. Itu ceritanya. Nah, saya di masalah ini kan emang direkturnya orang Kristen, market segmentationnya orang Kristen. Terus kenapa nih Bapak DPR Denji tersinggung, bingung gitu loh, Pak. Maksudnya ini nggak bakal mengurangi keimanan orang Islam, Pak. Enggak, Pak. Gua jamin abis nonton itu orang Islam tuh nggak bakal, Pak, login juga ke Kristen. Enggak, Pak. Sama tuh kayak orang Islam nonton filmnya Krishna tuh, ya, Little Krishna. Apakah mereka login ke Hindu? Enggak.
Lagian kan beda pak, kalau misalkan orang muslim kan sebutnya Ibrahim, kalau misalkan di film itu kan Abraham. Jadi sekali lagi ini adalah cerita untuk kaum Kristen. Itu masalah konyol, nggak seharusnya diperdebatkan. Apa jangan-jangan ini dibuat buat menutupi kasus yang lain nih? Kasus apa ya yang lagi ditutup? Menanggapi pernyataan Bang Aceh Hasan Sadzali terkait film His Only Son, menurut saya kondisi toleransi dan keberagaman makin kritis. Bahkan hanya soal film saja ada diskriminasi dan persekusi. Kristen adalah agama resmi di negara ini, sama dengan Islam. Dan semua umat berhak untuk mengekspresikan kecintaannya terhadap Tuhan dan para orang-orang suci menurut agamanya dan kitabnya masing-masing. Karena pernyataan Bang Aceh tersebut sama sekali tidak merepresentasikan Bang Aceh sebagai pejabat publik. Kalau ini persoalan terkait akidah, ya serahkan saja kepada Kemenak RI dan MUI, karena lebih pantas dan sesuai dengan porsinya. Apalagi di sana berbicara tentang Ibrahim atau Abraham dalam versinya. Yang diinginkan Bang Aceh ini adalah versi dari yang dia yakini. Opo maneh negara iki opo sih? Ada lagi berita film His Only Son dilarang tayang di Indonesia karena tidak sesuai dengan ajaran agama A. Loh, gini loh. Film His Only Son itu adalah film ajaran agama Kristen. Dibuat oleh orang Amerika, produsernya, direkturnya agama Kristen. Mengangkat cerita Alkitab agama Kristen. Kalau filmnya itu tidak sesuai dengan ajaran agama lain, ya berarti bener dong. Justru kalau misalnya filmnya ini film orang Kristen, mengangkat kisah agama Kristen, tiba-tiba sesuai sama ajaran agama lain, lah saya yang bingung. Jadi ini sebenarnya film apa? Film agama Kristen atau film agama lain? Justru kalau filmnya ini ajarannya sesuai dengan ajaran agama Kristen, tapi tidak sesuai dengan agama lain, ya berarti bener. Dan emang target marketnya adalah untuk orang-orang Kristen yang beragama Kristen. Kebetulan disiarkan di Indonesia, yang di dalam negaranya ada beberapa macam agama. Tapi tetap filmnya adalah film orang Kristen. Dibuat sama orang Kristen untuk yang nonton juga orang Kristen. Maka yang diangkat kisahnya adalah kisahnya orang Kristen. Menurut Alkitab, menurut kepercayaannya orang Kristen. Ya jelas dong kalau tidak sesuai dengan ajaran agama lain. Kok ceritanya beda loh? Ya memang dari dulu beda. Kok bisa ada beberapa orang yang bilang ini tuh tidak sesuai dengan ajaran agama A? Loh, ya agamanya aja beda gitu loh. Agama A sama agama B sama agama C itu ajarannya beda-beda semua. Menurut versi agama Kristen seperti ini, menurut agama ini seperti ini, menurut agama ini seperti ini. Oleh karena itu ada berbagai macam agama. Karena setiap orang punya keyakinannya dan kepercayaannya masing-masing. Kalau semuanya ajarannya sama, kitabnya orang Kristen, kitabnya orang Buddha, kitabnya orang Islam, kitabnya orang Hindu, Konghucu, semuanya kalau dibuka isinya sama, ya buat apa ada berbagai macam agama di dunia ini? Kalau semuanya sama persis, ya udah jadiin satu aja semua. Justru karena agamanya beda-beda, ajarannya beda-beda, isinya juga pasti beda-beda. Menurut agama A seperti ini, menurut agama B seperti ini. Ya nggak bisa disama-samain. Lo ajaranmu lo nggak sesuai sama ajaranku. Ya memang dari dulu nggak sesuai. Menurut ajaranku seperti ini, menurut ajaranmu seperti itu. Ya sudah, nurut aja sama kepercayaan masing-masing. Nggak bisa dong kamu menilai kepercayaan seseorang berdasarkan kepercayaanmu. Itu nggak make sense gitu loh. Loh, kitabmu lo salah, ini lo di kitabku kayak gini loh. Menurut kitabku juga kitabmu yang salah, kitabku yang bener. Nah, terus siapa yang bener? Ribet kan? Aneh gitu loh, gak make sense gitu loh. Ini tuh sebenarnya tuh basic knowledge kayak, ya ampun aku sampai bingung gitu. Aku baca beritanya tuh sampai kayak, hah? Apa sih? Kan gak ada hal lebih penting sih buat bahas yang buat pikir no dah. Kayak basic sense otak manusianya tuh loh di mana gitu kayak, ayolah. Duh, gak ngerti aku wis capek. Itulah teman-teman video umat Islam sendiri yang tidak pendapat atau sepaham dengan anggota DPR Kadrun yang mengatakan film Kristen His Only Son adalah merupakan yang menyesatkan menurutnya. Nah, anggota dewan ini mengklaim bahwa film Kristen His Only Son itu mengandung ajaran yang sesat karena tidak sesuai dengan ajaran agama Islam atau Al-Quran. Nah, kalau dipandang dari sudut pandang Undang-Undang Dasar negara Indonesia, maka pernyataan anggota parlemen DPR ini sangat bertentangan dan sedang melawan dasar negara Republik Indonesia, di mana di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia setiap warga negara atau setiap agama berhak untuk mengekspresikan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing berdasarkan
ajar dan kitab sucinya masing-masing. Ya. Film His Only Son dibuat berdasarkan sejarah dan fakta Alkitab, bukan berdasarkan agama dan keyakinan agama lain, atau sebuah hak sebagai agama Kristen untuk mengekspresikan keyakinan dan imannya melalui video films His Only Son. Hal yang menyesatkan, karena fakta films His Only Son dibuat dengan berdasarkan sejarah yang diyakini oleh umat Kristiani dan fakta Alkitab. Jadi parlemen DPR ini sangat salah kalau ia mengatakan bahwa isi daripada film His Only Son itu adalah mengandung kesesatan. Dari sudut pandang kekristenan tidak ada kesesatan karena dibuat berdasarkan fakta sejarah dan fakta Alkitab. Jika parlemen DPR ini mengklaim bahwa itu sesat, maka saya kembali menantang, buktikan secara fakta sejarah dan sejarah yang paling tua di antara sejarah yang dipegang oleh kekristenan. Jadi oleh sebab itu, kalau parlemen DPR ini tidak membuktikan dan tidak menunjukkan data yang paling tua daripada sejarah yang dipercaya oleh orang Kristiani, maka klaim parlemen DPR ini adalah klaim kosong dan klaim bohong. Ya. Kemudian dari sudut pandang negara, ya, saya mau katakan bahwa negara Indonesia bukan negara agama Islam. Ya. Bukan negara teokrasi, bukan milik satu agama. Negara Indonesia bukan milik Islam. Ya, seolah-olah parlemen DPR ini lebih berkuasa. Ya, seolah-olah agama Islam yang berkuasa di Indonesia ini. Tidak ada. Negara Indonesia berdasarkan pada Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Ya, Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda, namun kita tetap satu. Jadi, apabila film His Only Son ditayangkan di bioskop di Indonesia, maka itu hak umat Kristiani untuk menonton dan menyaksikan terkait dengan keyakinan dan iman berdasarkan kitab suci mereka sendiri. Ya, oleh sebab itu di akhir video ini saya menyampaikan kepada saudara dan saya, terlebih kepada parlemen DPR ini yang kurang memahami dan yang kurang mengerti Alkitab dan terlebih kitab sucinya, menyampaikan bahwa berita tentang kabar baik atau good news tentang jalan keselamatan dan kehidupan yang kekal hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ya, itu sebabnya di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 di sana dikatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Di luar Kristus, saudara dan saya akan binasa. Jadi oleh sebab itu Yesus Kristus yang turun dari surga menjadi sama seperti manusia. Allah memperkenalkan dirinya melalui dan di dalam Yesus Kristus supaya manusia yang berdosa ini mengenal Allah yang benar melalui dan di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu jangan tunda dan tunggu-tunggu untuk percaya kepada Yesus Kristus supaya saudara dan saya boleh mengalami kehidupan yang kekal. Demikianlah video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.